lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abbas sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malatan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024. Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024. Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Lah ini dia mengatakan Anies itu Imam Mahdi. Dari mana dasarnya? Berarti Anies lebih tinggi daripada Anda. Loh, apa pentingnya Anda mendudukin Anies itu Imam Mahdi? Berarti Anda harus beriman kepada Anies. Kalau enggak Anda kafir. Jadi kalau Imam Mahdi ini Anies jangan Tuhan. Emang Anda apa yang Tuhan? Wakil Tuhan Anda. Ini Anies kok dibilang Imam Mahdi ini dari mana dasarnya? Siapa Anies? Anies bukan Habib, bukan apa-apa. Agamanya belambang, nggak ada yang tahu. Maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Berarti kalau Anda menuju Anies itu Imam Mahdi, berarti Anies itu manusia suci. Tapi ya Anies menikmati. Kenapa? Dia gimana mau cara bisa menang. Kenapa? Dia mau pakai prestasi, dia gagal. Mau pakai suku, dia gagal. Dia etnis minoritas Arab. Ada, dia mau jual agama. Dulu boleh Anda pakai agama, identitas. Lawan Anda Tionghoa, non-Muslim. Ini hari Pak Ganjar itu Islamnya jauh lebih Islam daripada Anda. Sekalipun mungkin Prabowo dulu sudah dibaptis jadi Yohanes, sekarang dibaptis jadi Imam Mahdi. Sebentar lagi apa? Dibaptis jadi Tuhan. Inilah pedagang-pedagang apa yang menjual agama. Kalau emang Anies itu Imam Mahdi atau Anies direstui Tuhan, saya mendingan musyrik kok. Kenapa? Jelas dari keturunan nggak ada yang jelas. Bukan keturunan orang suci. Ya terus apa? Anies Imam Mahdi. Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin, dan menurut saya yang Pak Jokowi lakui selama 2 periode ini udah sangat baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak, menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik. Itulah agenda perubahan yang paling utama. Semua undang-undang ada peluang untuk revisinya. Maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. DP rumah 0%, yang gaji UMR dapat apa? Tiket masuk surga tuh. Saya jawab ya. Ya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Lihat rekam jejaknya dan ditambah lagi accomplishment-nya. Gagasan, action, accomplishment. 3 itu disandingkan. Lalu pilih yang menurut kita rekam jejak 3 aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik. Bukan atas apa yang dikatakan orang tentang si calon, tapi penilaian kita tentang si calon. Tapi kita semua orang yang memiliki akses pada informasi. Kita bisa menilai dengan objektif. Jadi saya mengajak kepada semua di pemilu dan pilpres, manfaatkan untuk melihat rekam jejak 3 aspek, apa gagasannya, apa action-action yang pernah dikerjakan, dan apa accomplishment yang pernah dilakukan. Dari situ kita bisa memprediksi, bila minim gagasan, besok juga akan minim gagasan. Bila minim action, besok juga minim action. Bila minim accomplishment, besok juga akan minim accomplishment. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, anak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato don rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman.
Nantau ko Yaman ka lang, nantau ko. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan, kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Usir penjajah Jakarta, siap! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Cepat! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lengserkan Jokodok! Takbir! Siap serbu istana! Siap ambil alih kekuasaan! Takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takbir besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir! Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Saya melihat kok kubunya Anies kok masih terus aja ingin menjadikan agama itu kuda politiknya. Datang lagi ini dari ulama, katanya cukup besar juga, cukup dikenal. Nah, kalau saya lihat ini ulamanya dari kostumnya antik, kayak Cherry Rebel lah, penari sorban merah putih, pakai dasi lagi. Ini mungkin kepingin jadi direktur bank, nggak jadi, karena dia terobsesi kalau direktur bank kayak dasi. Jadi dia kayak baju long dress model Arab, tapi pakai dasi. Ini nggak ada modelnya. Arab bukan, Sunda bukan, katakan
memilih Anies itu adalah wajib fardu ain. Berarti kalau yang melanggar itu berarti kafir yang tidak memilih Anies. Anda mengangkat orang Imam Mahdi, berarti Anda apa? Bukan apa-apa. Berarti Anies lebih tinggi daripada Anda. Loh, apa pentingnya Anda menjulukin Anies itu Imam Mahdi? Berarti Anda harus beriman kepada Anies. Kalau enggak Anda kafir. Jujur aja. Kalau mungkin saya pikir malah dia ini sudah cenderung ke kafir. Kenapa? Tuhan digadaikan demi dunia. Oh, saya nggak dapat apa-apa dari Anies. Impossible lah. Saya nggak nuduh. Tapi nggak mungkin kok Anda begitu sampai memuja Anies. Berarti Anda merendahkan diri Anda. Kaget saya. Kok ini orang begitu kerdil? Ada licik. Kenapa saya lihat licik? Karena kok sudah berbicara berbau-bau politik ini khawatir apa? Emang kalau sudah mendekati pilpres ini, itu pangsa pasar kiai itu rame, jual beli, dakwah, mendukung. Karena apa? Paling enak itu dakwah kampanye pakai tokoh kiai. Ngasih makan duit kiai satu bisa memengaruhi muridnya sebanyak mungkin daripada ngasih-ngasih yang lainnya. Ini saya pikir sudah melampaui batas. Seorang Anda yang sudah punya umat banyak merendahkan demi Anies yang baru kenal. Berarti apa? Anda dibayar. Adalah. Lah ini Anies kok dibilang Imam Mahdi ini dari mana dasarnya? Siapa Anies? Anies bukan Habib, bukan apa-apa. Agamanya belamrang nggak ada yang tahu. Maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Berarti kalau Anda menuju Anies itu Imam Mahdi, berarti Anies itu manusia suci. Ini kegilaan tingkat tinggi ini sudah mulai dagelan jual agama. Yang datang pastilah dari ulama-ulama gini. Terus Anda mau dibilang nggak dapat duit? Alah, ini nggak usah lah. Anda ini belajar di mana? Mungkin jangan-jangan Anda ini goblok lah. Anda mengutip Imam Mahdi itu, Anies Imam Mahdi itu apa? Hah? Anda mengutip dari buku apa? Buku apa kayak majalah Bobo kayak apa kayak saya apa ya? Nggak penting lah. Cuma saya mau melihat nih, ini orang tahu. Cuma ini orang munafik aja. Ingin menciptakan suatu berbau agama, meriwayatkan suatu agama itu dengan cara dusta. Lah ini dia mengatakan Anies itu Imam Mahdi. Dari mana dasarnya? Saya ini bingung. Segoblok-goblok umat Islam nggak ada ngomong begitu. Apa dasarnya? Ini kiai apa ya? Saya bingung. Kalau bisa menisbatkan Anies Imam Mahdi, seperti agama Tuhan tuh apa ya? Seenak udelnya. Apa dasarnya? Yang dibilang Imam Mahdi itu wakil Tuhan. Imamah itu wakil Tuhan. Lah kalau wakil Tuhan, siapa yang nunjuk? Ya Tuhan dong. Masa ditunjuk Pak Lurah? Apalagi kiai ini? Emang Anda Tuhan? Jadi kalau Imam Mahdi ini Anies jangan Tuhan. Emang Anda apa yang Tuhan? Wakil Tuhan Anda. Lah itu loh. Ini kan hanya apa? Untuk mengelabui orang goblok. Itu aja Pak. Hanya orang goblok yang percaya sama kiai ini. Kenapa? Saya marah ini. Dibuat main-main agama. Dulu sudah dibaptis jadi Yohanes, sekarang dibaptis jadi Imam Mahdi. Sebentar lagi apa? Dibaptis jadi Tuhan. Inilah pedagang-pedagang agama yang menjual agama. Kalau emang Anies itu Imam Mahdi atau Anies direstui Tuhan, saya mendingan musyrik kok. Kenapa? Jelas dari keturunan nggak ada yang jelas. Bukan keturunan orang suci. Ya terus apa? Kok Anies Imam Mahdi? Lah bapaknya Anies apa sih juga yang di embel kakinya? Oh, cuma apa? Ikut-ikut rapat kok. Saya juga nggak tahu dulu waktu buat partai Arab tuh sama kan orang-orang sekarang membuat partai apa? Mau cari kekuasaan, memanfaatkan identitas Arabnya. Lah Arab ini dikirim. Nggak semua orang Arab belum mengakui PAI yo. Sedikit. Ini aja klaim-klaim aja. Dulu partai aja supaya apa? Dapat kedudukan. Bisa aja. Ngapain? Buat asosiasi atas nama Arab. Kalau emang Anda mau di Indonesia, nggak usah bawa embel-embel Arab lagi lah. Ini betul Anda menisbatkan Anies Imam Mahdi itu, saya pikir ini sudah kelewatan. Barang siapa yang menunjuk dia sebagai ulama, mereka akan menuju ke neraka. Ini yang dibilang oleh Nabi, ulama-ulama su. Ulama yang nanti di neraka paling bawah ini. Kenapa Nabi sampai marah begitu? Karena kalau iblis menggoda seseorang itu yang rusak satu orang. Tapi iblis kalau menggoda ulama, yang rusak banyak orang. Ini seorang ulama mau menyesatkan banyak orang. Nggak usah begitu. Tapi ya Anies menikmati. Kenapa? Dia gimana mau cara bisa menang. Kenapa? Dia mau pakai prestasi, dia gagal. Mau pakai suku, ya dia gagal. Dia etnis minoritas Arab. Dia mau jual agama. Ada satu saya baca dari media relawan Anies mengatakan situ PKI tidak suka umat Islam.
Makanya tidak mau kalau presidennya dari umat muslim. Lah, terkesan dari kata-kata ini karena di relawan Anies seperti yang Islam ini cuma Anies. Saya bingung kok Anies diem aja, menikmati, nggak menang Anda. Dulu boleh Anda pakai agama, identitas. Lawan Anda Tionghoa, non-muslim. Ini hari Pak Ganjar itu Islamnya jauh lebih Islam daripada Anda. Sekalipun mungkin Prabowo. Jangan orang melihat Islam itu sholat 5 waktu, belum tentu. Jadi tolak ukur orang tuh Islam beragama bukan sholat itu 5 waktu itu belum tentu. Karena apa? Sholat itu bukan amal untuk dirinya sendiri. Menjadi amal itu apabila menolong orang lain. Inilah yang dikasih diapresiasi sama Tuhan dapat amal. Kalau cuma sholat itu no point. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu.
Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.